Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering banget kan kita mikir kalau jadi muslim yang taat itu jalannya pasti berat, penuh tantangan. Tapi, gimana kalau ternyata prinsip dasar agama kita itu justru sebaliknya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah pesan yang luar biasa menenangkan. Sesungguhnya, agama itu mudah. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa capek, merasa tuntutan ibadah kok kayaknya banyak banget, sampai kewalahan dan rasanya hampir nyerah? Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Dan pembahasan kita kali ini, wah ini bisa jadi pengingat penting buat kita semua. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Fondasi obrolan kita hari ini adalah sebuah hadis yang luar biasa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang bikin hadis ini super kuat, itu sumbernya diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Statusnya syahih, otentik, dan jadi pegangan utama kita. Nah, ini dia sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya agama itu mudah. Wow, ini pernyataan pembuka yang kuat banget kan? Terus beliau ngasih peringatan, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama, melainkan akan dikalahkan. Kata dikalahkan di sini tuh maknanya dalam banget. Bisa jadi artinya kita kecapean, putus asa, terus akhirnya malah ninggalin amalan itu sama sekali. Pesannya jelas banget, jangan melawan fitrah kemudahan yang udah Allah tetapkan. Terus mudah di sini artinya apa dong? Apa berarti kita boleh gampangan atau males-malesan? Tentu bukan gitu. Yuk kita bedah hadis ini jadi beberapa pelajaran penting biar kita paham makna kemudahan yang sebenarnya. Pelajaran pertama ini nih konsep kuncinya, yusr atau kemudahan. Islam itu pada dasarnya agama yang ramah dan gak memberatkan. Nah, yang menarik adalah kemudahan ini jadi terasa banget kalau kita bandingin sama syariat yang Allah kasih ke umat-umat sebelum kita. Banyak banget beban berat yang udah diangkat dari pundak kita sebagai umat ini. Dan ini contoh yang paling jelas, paling ngena. Lihat deh bedanya. Buat sebagian umat terdahulu, cara taubat dari dosa besar itu dengan membunuh diri mereka sendiri. Coba bayangin, seberat apa itu? Sekarang, bandingin sama kita. Pintu taubat itu kebuka lebar banget. Cukup dengan menyesal sejujur-jujurnya, ninggalin dosa itu, dan bertekad nggak akan ngulangin lagi. Ini bukan cuma kemudahan, ini adalah rahmat yang luar biasa besar. Jadi, hadis tadi itu kayak ngasih kita resep anti burnout dalam beragama loh. Pertama, jangan ekstrim, jangan berlebihan sampai nambah-nambahin ibadah yang gak ada contohnya. Kedua, kenali batas kemampuan kita. Kalau kita maksa diri, udah pasti kita bakal kalah, capek, terus berhenti. Nah, kuncinya justru ada di nomor 3. Yang paling penting itu sikap tengah-tengah dan konsisten. Itulah yang namanya istiqomah. Sedikit tapi rutin itu jauh lebih Allah cintai daripada banyak, tapi cuma sekali-sekali. Dan prinsip kemudahan ini bukan cuma ada di hadis loh. Al-Quran, sumber utama kita, juga mengkonfirmasi pesan ini berkali-kali. Yuk kita lihat gimana firman Allah sendiri menyempurnakan pemahaman kita soal ini. Di surah Al-Baqarah, Allah ngomongnya lugas dan tegas banget. Ini bukan sekedar saran, tapi ini pernyataan tentang kehendaknya. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat ini seharusnya jadi fondasi cara kita memandang semua perintah dan larangan. Titik awalnya selalu kemudahan. Terus gimana caranya imbanginnya? Nah, ayat di surat Hud ini kuncinya. Perintahnya ada 2. Tetaplah kamu pada jalan yang benar, dan janganlah kamu melampaui batas. Ini tuh ilustrasi yang pas banget soal keseimbangan. Tetap lurus, tetap komitmen, tapi jangan sampai kebablasan. Taat bukan ekstrim. Istiqomah di dalam koridor, bukan malah lari keluar batas. Oke, kita udah lihat hadisnya, udah lihat juga penguatannya dari Al-Quran. Sekarang, yuk kita tarik semua benang merahnya dan kita jadikan sebuah refleksi akhir. Jadi, apa nih yang harus kita bawa pulang dari obrolan kita? Pertama, tanamkan di kepala kita fondasi agama ini itu yusr, kemudahan. Kedua, waspada sama musuh terbesar dalam beramal, yaitu sikap berlebihan dari diri kita sendiri. Ketiga, jalan yang paling aman itu jalan tengah, yang moderat. Dan yang paling penting, tujuan kita bukanlah amalan yang paling hebat, tapi amalan yang paling konsisten. Itulah istiqomah. Sebagai penutup, coba deh kita tanyakan ke diri kita masing-masing, dengan semua rahmat kemudahan yang udah dikasih ini, gimana ya caranya kita bisa nemuin ritme ibadah yang pas, yang bikin kita terus konsisten sampai nanti? Ini bukan soal banyak-banyakan, tapi soal kualitas dan keberlanjutan. Semoga kita semua dimudahkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.